Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safa Salsabila Jasinda, NIM 19 Saya di sini akan mempresentasikan proposal skripsi dengan judul Desain E-modul bentuk molekul berbasis problem-based learning untuk meningkatkan literasi sains pada peserta didik. Proposal skripsi desain E-modul bentuk molekul berbasis problem based learning untuk meningkatkan literasi sains pada peserta didik dibagi menjadi 3 bab. Bab pertama, pendahuluan, meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Latar belakang penelitian. Cara berpikir ilmiah akan mendorong siswa untuk mampu memahami konsep-konsep berpikir dalam sains yang meliputi cara berpikir kreatif, inovatif, bernalar, dan peduli. Pola pikir ini digunakan dalam sains atau ilmu kimia karena ilmu kimia berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, untuk menambah literasi pada siswa, seorang guru harus memfasilitasi siswa, dan salah satunya yaitu dengan menggunakan modul pembelajaran. Adanya perkembangan teknologi membuat guru dituntut untuk berpikir kreatif, yaitu salah satunya dengan membuat e-modul. E-modul ini merupakan suatu modul pembelajaran yang berorientasi elektronik. Identifikasi masalah pada penelitian. Adanya penelitian ini karena yang pertama, mata pelajaran kimia dianggap sulit. Yang kedua, waktu belajar siswa lebih sedikit dibandingkan dengan waktu bermain di lingkungan sekitar. Yang ketiga, minat baca siswa pada mata pelajaran kimia dianggap masih kurang. Yang keempat, komunikasi antar siswa dan guru yang dianggap masih kurang, sehingga dibutuhkan literasi sains untuk meningkatkan pola berpikir ilmiah siswa. Yang kelima, metode ceramah dalam menyampaikan pembelajaran membuat siswa cepat bosan. Yang keenam, perkembangan teknologi yang semakin canggih. Yang ketujuh, proses pembelajaran pasif sehingga siswa kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedelapan, proses pembelajaran belum dilaksanakan secara inovatif. Dan yang terakhir, materi bentuk molekul merupakan materi yang dianggap sulit. Adapun batasan masalah pada penelitian ini. Untuk materi yang diajukan dalam penelitian hanya terbatas pada materi bentuk molekul dalam teori Vesper untuk memprediksi bentuk molekul yang berguna untuk memfokus pada penelitian ini. Berdasarkan latar belakang, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana karakteristik E-modul pembelajaran kimia berbasis problem based learning pada materi bentuk molekul. Yang kedua, bagaimana kualitas E-modul pembelajaran kimia berbasis problem based learning pada materi bentuk molekul. Yang ketiga, bagaimana respon peserta didik terhadap E-modul pembelajaran kimia berbasis problem based learning pada materi bentuk molekul. Dan yang keempat, bagaimana pengaruh E-modul pembelajaran kimia berbasis problem based learning pada materi bentuk molekul terhadap literasi peserta didik. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut, mengikuti dari rumusan masalah yang telah dibuat. Manfaat penelitian bagi peserta didik: mampu meningkatkan literasi peserta didik dalam proses pembelajaran yang diharapkan, dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik, serta dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap mata pelajaran kimia khususnya materi bentuk molekul. Manfaat penelitian bagi guru yang pertama yaitu memberikan kemudahan kepada guru dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, mampu memberikan perubahan pada pembelajaran di kelas. Yang ketiga, mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam rangka meningkatkan minat membaca dan hasil belajar peserta didik. Manfaat penelitian bagi peneliti yang pertama yaitu mampu memberikan kontribusi dalam perkembangan pendidikan. Yang kedua, mampu meningkatkan kemampuan peneliti sebagai calon pendidik yang berkompeten. Masuk pada bab 2, landasan teori. Bab 2 terdiri dari kajian pustaka, kajian penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Kajian pustaka yang dibahas pada penelitian ini, yang pertama mata pelajaran kimia, yang kedua E-modul, yang ketiga problem based learning, yang keempat literasi sains, dan yang terakhir yaitu tentang materi bentuk molekul. Kajian penelitian yang relevan. Di sini diambil 3 penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini.
dan dapat diambil kesimpulan berdasarkan beberapa penelitian. Ketika penelitian di atas, ada pun persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini. Persamaan ketika penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu masing-masing dari penelitian di atas ada yang membahas tentang e-modul, problem based learning, dan literasi sains. Perbedaan ketiga penelitian di atas dan penelitian ini yaitu penerapan e-modul pada pembelajaran berbasis problem based learning yang digunakan untuk meningkatkan literasi sains pada materi bentuk molekul. Kerangka berpikir pada penelitian ini yaitu adanya beberapa permasalahan, kemudian dibuatkan solusi, yaitu dengan pengembangan e-modul materi bentuk molekul berbasis problem based learning ini, dan kemudian dilakukan validasi ahli materi, media, dan kemudian dihasilkan e-modul yang layak digunakan dalam pembelajaran kimia, khususnya pada materi bentuk molekul. Hipotesis penelitian. Peneliti menentukan hipotesis penelitian sebagai berikut, yaitu ada dua variabel, HA dan HO, di mana HA terdapat perbedaan hasil belajar setelah menggunakan media pembelajaran e-modul pada mata pelajaran bentuk molekul, dan HO tidak terdapat perbedaan hasil belajar setelah menggunakan media pembelajaran e-modul pada mata pelajaran bentuk molekul. Masuk pada bab 3 metode penelitian. Pada bab 3 metode penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada metode pengembangan yang diambil pada penelitian ini, yaitu metode pengembangan dengan metode research and development atau biasa disebut dengan R&D. Yang kedua ada teknik pengumpulan data, yang terakhir ada teknik analisis data. Metode pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pengembangan research and development atau R&D. Metode pengembangan R&D ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifannya. Adapun langkah-langkah penelitian R&D menurut Sugiono, langkah pertama yaitu adanya potensi dan masalah, kemudian pengumpulan data, kemudian didesain produknya, kemudian setelah didesain produknya ada validasi desain, kemudian ada uji pemakaian, kemudian ada revisi produk, selanjutnya uji coba produk, dan setelah itu revisi desain. Setelah revisi desain ada revisi produk, dan yang terakhir produksi massal. Masuk pada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pra-riset, dan yang kedua ada riset. Teknik pengumpulan data pra-riset. Teknik pengumpulan data pra-riset dibagi menjadi dua. Yang pertama dengan angket, dan yang kedua melalui observasi. Yang pertama angket. Angket merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data secara tidak langsung yang berisi pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab oleh responden. Tujuan dari penyebaran angket ini adalah untuk mencari informasi lengkap yang sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang kedua, observasi. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Teknik observasi pra-riset ini dilakukan untuk menganalisis sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran kimia. Teknik pengumpulan data yang kedua yaitu dengan riset. Adapun teknik pengumpulan data dengan riset ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama tes, yang kedua angket, dan yang ketiga observasi. Pada teknik pengumpulan data riset, tes yang dilakukan pada penelitian ini adalah tes keterbacaan atau readability, serta pre-test dan post-test. Tes keterbacaan readability dari suatu modul diindikasikan oleh beberapa aspek, diantaranya adalah pemahaman yang tepat mengenai isi modul, tingkat kemampuan pembaca atau kelompok sasaran, dan penggunaan bahasa pada modul. Tes berupa pre-test dan post-test dilakukan untuk mengetahui efektivitas dari e-modul yang dikembangkan. Hasil pre-test dan post-test kemudian dianalisis menggunakan rumus berikut. Metode angket pada riset. Metode angket pada kegiatan riset dilakukan untuk mengetahui penilaian peserta didik terhadap e-modul yang dikembangkan. Metode ini juga dilakukan untuk mengetahui kualitas produk ditinjau dari sudut pandang peserta didik terhadap modul yang digunakan. Dan jenis angket yang digunakan adalah angket tertutup. Observasi pada riset.
Observasi dilakukan untuk menilai aspek afektif pada peserta didik. Penilaian afektif dilakukan selama pembelajaran berlangsung, yaitu pada kegiatan diskusi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu ada dua. Yang pertama uji validasi ahli, dan yang kedua analisis efektivitas. Uji validasi ahli dilakukan dengan cara seorang atau beberapa ahli pembelajaran menilai buku ajar menggunakan instrumen validasi serta memberikan masukan perbaikan buku ajar yang dikembangkan. Analisis efektivitas ditentukan melalui penilaian kognitif dan afektif peserta didik. Sekian presentase proposal skripsi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon kritik dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.